Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang sifat koloid dan peranan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nur Faradina, nomor absen 3. Perkenalkan, nama saya Alivia Satyabila Justiana, nomor absen 6. Perkenalkan, nama saya Aurora Pradipta, nomor absen 12. Perkenalkan, nama saya Bagus Alaikal Muzaki, absen 13. Perkenalkan, nama saya Gabriela Ines, nomor absen 18. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Alamsyah, absen 26. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sifat koloid yang terdiri dari efek Tyndall, gerak Brown, dan muatan listrik pada partikel koloid. Sifat koloid yang pertama ada efek Tyndall. Efek Tyndall merupakan efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Peristiwa ini ditemukan oleh Joachim Tyndall. Partikel dalam sistem koloid berupa molekul atau ion yang berukuran cukup besar dapat menghamburkan cahaya ke segala arah, meskipun partikel koloidnya tidak tampak. Sebaliknya, jika ukuran partikel terlalu kecil, tidak mampu memantulkan cahaya. Contoh efek Tyndall adalah sorot lampu mobil pada malam hari saat ada debu, asap, atau kabut. Sifat koloid yang selanjutnya adalah gerak Brown. Gerak Brown adalah partikel-partikel koloid yang selalu bergerak terus-menerus dan secara acak. Gerakan ini ditemukan oleh Robert Brown. Gerakan Brown dipengaruhi oleh ukuran partikel dan suhu sebagai berikut. A. Gerak Brown semakin cepat bila ukuran partikel-partikel koloidnya semakin kecil. B. Gerak Brown semakin cepat apabila suhu koloid semakin tinggi. C. Gerak Brown semakin lambat bila ukuran partikel koloid semakin besar. D. Gerak Brown semakin lambat bila suhu koloid semakin rendah. Materi selanjutnya yaitu muatan listrik pada partikel koloid. Jadi yang pertama ada elektroforesis, yaitu peristiwa pergerakan partikel koloid menuju elektrode di bawah pengaruh medan listrik. Dan manfaat elektroforesis yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menerima muatan yang dimiliki suatu partikel. Yang kedua, memproduksi barang industri yang terbuat dari karet, misalnya sarung tangan. Yang ketiga, mengurangi zat pencemar udara yang dihasilkan dunia industri dengan alat koterel. Yang kedua, koagulasi, yaitu peristiwa pengendapan partikel-partikel koloid sehingga fase terdispersinya terpisah dari medium pendispersinya. Koagulasi dapat dilakukan dengan penambahan zat elektrolit dan cara mekanis: pemanasan, pendinginan, pengadukan. Koagulasi sering digunakan proses-proses berikut. 1. Penjernihan air dengan penambahan tawas, seperti 2. Proses pendinginan santan. 3. Pengolahan karet dari lateks dalam pengumpulan lateks dengan asam cuka. 4. Pembentukan delta di daerah muara sungai. 5. Telur rebus dan pembuatan agar-agar. Yang ketiga ada adsorpsi. Adsorpsi adalah peristiwa penyerapan suatu zat sehingga partikel-partikel zat tersebut menempel pada bidang penyerapan. Hal ini terjadi karena adanya gaya tarik molekul-molekul pada permukaan absorben. Adsorpsi dimanfaatkan untuk hal-hal berikut. 1. Penggunaan norit atau serbuk karbon untuk penyembuhan sakit perut. Kedua, proses pemutihan gula pasir pada industri gula dengan tanah diatom dan arang tulang. Ketiga, pewarnaan serat sutra, wol atau kapas dalam larutan AlSO pada industri tekstil. Berikutnya ada muatan listrik pada partikel-partikel koloid. Contohnya yaitu 1. Elektroforesis. Elektroforesis adalah gerakan partikel terdispersif relatif terhadap fluida di bawah pengaruh media listrik yang seragam secara spesial. Elektropartikel bermuatan positif kadang disebut katarosis
sedangkan elektroforesis partikel bermuatan negatif kadang disebut anoforesis. Selanjutnya ada absorpsi. Dalam ilmu kimia, absorpsi atau penyerapan adalah fenomena fisika atau kimia atau suatu proses di mana atom, molekul, atau ion memasuki fase ruah bahan cair atau padat. Absorpsi beda dengan absorpsi karena molekul yang mengalami absorpsi memasuki volume, tidak hanya di permukaan saja. Selanjutnya ada koagulasi. Koagulasi adalah suatu proses yang rumit di dalam sistem koloid daerah yang memicu partikel koloid terdispersi untuk memulai proses pembekuan dan membentuk trombus. Jadi kesimpulan sifat koloid dan peranan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama efek Tyndall adalah efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Contohnya, sorot lampu mobil pada malam hari saat ada debu, asap, atau kabut. Yang kedua, gerak Brown adalah partikel-partikel koloid yang selalu bergerak terus-menerus dan secara acak dan dipengaruhi oleh ukuran partikel dan suhu. Jadi kesimpulan yang ketiga tentang elektroforesis, yaitu peristiwa pergerakan partikel koloid menuju elektrode di bawah pengaruh medan listrik. Jadi muatan listrik terjadi karena penyerapan ion pada permukaan koloid. Muatan listrik juga memengaruhi kestabilan koloid di samping karena gerak Brown. Kesimpulan yang keempat adalah koagulasi. Koagulasi adalah pembubuhan bahan kimia ke dalam air limbah yang akan diolah dengan maksud agar partikel-partikel yang susah mengendap dalam air mengalami destabilisasi dan saling berikatan, membentuk vlog yang lebih besar dan berat. Koagulasi disebabkan hilangnya kestabilan untuk mempertahankan partikel agar tetap tersebar di medium pendispersi. Kesimpulan yang kelima, adsorpsi, yaitu penyerapan zat yang partikelnya menempel pada penyerapan karena gaya tarik molekul pada bidang absorben. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.